celaka orang-orang yang sholatnya lalai, suka melambat-lambatkan sholat sampai waktu sholat keluar habis, masuk sholat waktu sholat yang selanjutnya. Ya, wail bagi mereka. Ya. Wail ini adalah sungai di dasaran nar yang isinya nanah. Nah, ini akan dikasih kepada orang-orang yang suka melambat-lambatkan sholat sampai keluar waktu sholat. Dia tidak akan mencapai kemenangan. Karena kalimat selanjutnya dari adzan itu hayya 'alal falah. Mari memperoleh kemenangan dengan mendirikan sholat. Kalau sholatnya bagus, baguslah seluruh amal. Tapi kalau sholatnya rusak, rusaklah amalan yang lain. Karena sholatnya merupakan asas setelah syahadatain. Kemudian kalimat adzan selanjutnya mengulangi takbir dan tahlil, yaitu Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau kita lihat di dalam kalimat-kalimat iqamat ada tambahan kalimat yaitu qad qamatis shalah. Ini untuk memberitahu bahwa sudah masanya untuk masuk mendirikan sholat. Jadi tidak lama setelah adzan, ya. Setelah adzan dikumandangkan, kemudian sholat sunat qabliyah, ya. Kalau yang ada qabliyah, ya, sholat sunat qabliyah, kemudian tak lama kemudian dikumandangkan iqamat. Di dalam kalimat iqamat ini dia tunggal satu-satu. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian ada tambahan qad qamatis shalah 2 kali, ya. Qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi kalau terdengar qad qamatis shalah, maknanya setelah lepas kalimat iqamah dilakukan maka akan didirikanlah sholat wajib, ya, sholat wajib berjamaah. Jadi makna kalimat qad qamatis shalah ini untuk memberitahu bahwa sudah masanya untuk masuk mendirikan sholat, ya. Begitu imam keluar, kumandangkan iqamat, ya, kemudian didirikan sholat wajib berjamaah. Ibadah mendirikan sholat adalah sebagai bukti keimanan seseorang, ya, dan seseorang masuk ke dalam sholat dengan kolbu, lisan dan seluruh anggota badan lainnya, ya. Menghadirkan kolbu adalah perkara yang sangat penting dalam mendirikan sholat. Dengan hadirnya kolbu dalam sholat seseorang, ya, dengan hadirnya kolbu, ya, sholat seseorang dikatakan khusyuk. Jadi khusyuk ini berhubungan dengan kolbu. Jadi kalau kolbunya pergi kemana-mana, tidak hadir ketika sholat, maka dia dikatakan tidak khusyuk. Ya. Kita sudah membincangkan dalam video sebelumnya dalam masalah sifat sholat dengan kolbu yang hadir. Dengan kolbu yang hadir ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari 1/10 sampai sempurna, tergantung kepada kolbu yang hadir atau khusyuk. Jadi seseorang yang sholat, dia ada dalam keadaan sedang menghadap dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia mesti meninggalkan berfikir untuk selain Allah Subhanahu wa taala sampai sholatnya selesai. Dia seboleh mungkin menghadirkan kolbunya untuk khusyuk dan merendahkan diri secara zahir dan batin. Salah satu ciri orang mukmin yang berjaya atau memperoleh kemenangan adalah dia sholat dalam keadaan khusyuk. Perkara ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-23 surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya sungguh telah berjaya atau memperolehi kemenangan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang mereka dalam sholatnya khusyuk. Khusyuk, hadir kalbu mereka. Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dalam pentafsiran ayat tersebut bahwa khusyuk itu ada di dalam kalbu dan seseorang tidak berpaling dari sholatnya. Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf bahwa khusyuk adalah tenang di dalam sholat, kalbunya tenang, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa makna khusyuk adalah
merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenang. Jadi karena solat ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasanul Basri mengatakan makna ayat kedua tersebut adalah khusyuk mereka ada dalam kalbu-kalbu mereka. Mereka menundukkan pandangan mereka dan merendah diri. Al-Qutubi mengatakan dalam tafsirnya bahwa khusyuk tempatnya adalah kalbu. Apabila kalbu khusyuk, maka seluruh anggota badan akan khusyuk. Karena khusyuknya kalbu itu akan menuntun khusyuknya anggota-anggota badan yang lain, seluruh badan yang lain. Kalbu adalah pemimpin seluruh anggota badan. Wallahu alam. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat dan mengajak untuk kebaikan. Amrun bil ma'ruf. Begitu juga dengan nahyun anil munkar. Melarang, menghentikan dan mencegah perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.